Shalom, selamat berjumpa lagi rekan-rekan dewasa muda. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita semua. Dan kita mau belajar satu bagian daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu hari ini. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Dan kami mau tetap meninggikan nama Tuhan. Kami tetap mau memuliakan Tuhan dan kami mau menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Allah Roh Kudus melayani setiap umat-umat-Mu dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Jamah manusia batiniah kami, jamah manusia rohani kami, buat kami mengerti firman-Mu, meremakan sesuatu yang ilahi dalam hidup kami. Jadikan kami indah yang Kau pandang mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bulan ini kita sama-sama belajar tentang my history, sejarahku. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata sejarah itu berarti suatu peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu atau di masa lampau. My history berarti suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita masing-masing yang sudah lewat di masa lampau. Yang pertama, setiap kita mempunyai sejarah yang berbeda-beda. Masing-masing kita mempunyai histori yang berbeda-beda. Histori A berbeda dengan historinya B. Jalan kehidupan seseorang A berbeda dengan yang B. Tidak ada yang sama. Jalan kehidupannya A berbeda dengan jalan kehidupannya B. Masing-masing mempunyai sejarahnya sendiri-sendiri. Dan setiap orang membentuk sejarahnya, historinya masing-masing. Respon kita itu menentukan histori yang kita buat. Jadi, mari kita membuat sejarah kita pribadi lepas pribadi. Kita buat sejarah kita sendiri-sendiri dan kita mau buat sejarah yang baik. Sehingga orang akan melihat, orang lain akan melihat, generasi yang berikut akan melihat suatu histori, satu sejarah yang baik, yang pernah kita lewati, yang pernah kita buat, dan itu bisa menjadi teladan bagi generasi yang berikutnya. Yang kedua, histori yang kita buat itu dipengaruhi oleh talenta yang Tuhan berikan. Mari kita baca sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-25, perumpamaan tentang talenta. Ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segeralah hamba yang menerima 5 talenta itu menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Teman-teman, firman Tuhan menggambarkan, memberikan perumpamaan tentang talenta. Ada yang mendapat 5 talenta, ada yang mendapat 2 talenta, ada yang mendapat 1 talenta. Saya tidak tahu berapa talenta yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Yang pasti Tuhan berikan itu sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Yang terpenting di sini adalah kita mau bekerja. Kita mau berusaha, kita mau melakukan, kita mau bertindak. Tidak masalah, mungkin ada orang lain yang dapat 5. Tidak masalah, mungkin ada orang lain yang dapat 2, ataupun ada yang mendapat 1. Yang terpenting adalah kita mau berusaha.
Jangan iri kepada teman, jangan iri kepada orang lain. Wah, enak ya, dia dapat 5. Wah, enak ya, dia dapat 2. Aku kok cuma dapat 1. Jangan iri. Tuhan mengerti, Tuhan tahu, dan yang Tuhan mau, kita tetap berjuang, kita tetap berusaha. Waktu tuannya datang kembali dan memanggil hamba-hambanya berkumpul, di dalam ayat yang ke-19 kita baca sama-sama. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka, kata tuannya itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Baik yang mendapat 5 talenta, dia mendapat keuntungan 5 talenta. Tuannya berkata, "Masuklah dalam kebahagiaan. Engkau hamba yang baik, engkau hamba yang setia." Luar biasa. Yang mendapat 2 talenta, cuman dapat untung 2. Kalau dilihat, yang pertama dapat untung 5, yang kedua hanya dapat untung 2. Tidak seimbang. Tetapi tuannya tetap memberikan jawaban dan pujian yang sama. "Baik, engkau hamba yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara yang kecil. Engkau sudah bertanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab untuk perkara yang lebih besar. Masuklah dalam kebahagiaan bersama-sama." Teman-teman semua, Tuhan melihat setiap usaha kita. Yang dapat 5 dipuji oleh Tuhan, yang dapat 2 pun dipuji oleh Tuhan. Tidak masalah kalau teman-teman hanya mendapat 1 talenta. Tetap berjuang, tetap berusaha, lakukan sebaik mungkin. Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Yang ketiga, Tuhan mau histori yang kita buat itu meningkat. Tuhan mau jalan kehidupan kita meningkat. Semakin baik, dan semakin baik. Firman Tuhan berkata, "Aku mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak turun." Firman Tuhan berkata, Tuhan merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi, Tuhan inginkan histori setiap kita, perjalanan hidup setiap kita bertambah naik, bertambah naik, bertambah naik, bertambah naik. Dan jalan kehidupan kita, histori yang kita buat, itu mempermuliakan nama Tuhan. Di akhir renungan singkat saat ini, saya mau mengajak teman-teman semua, do your best. Lakukanlah yang terbaik. Engkau yang masih sekolah, engkau yang masih kuliah, belajarlah dengan baik. Do your best. Raihlah nilai-nilai yang terbaik yang engkau bisa raih. Hasilkanlah yang terbaik.
Teman-teman yang bekerja, juga lakukanlah yang terbaik. Do your best. Be excellent. Excellent di dalam pekerjaanmu. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Jangan sia-siakan waktumu. Don't waste your time. Waktu yang sudah lewat tidak akan kembali lagi. Saat ini, engkau di usia dewasa muda, itu adalah waktu-waktu yang terbaik. Waktu-waktu yang produktif, di mana engkau bisa membangun kehidupanmu, di mana engkau bisa mengukir sejarah hidupmu, dan waktu itu tidak akan kembali lagi. Saya mengajak seluruh jemaat dewasa muda yang ada, lakukanlah yang terbaik. Do your best. Keep learning, tetap belajar, tetap berusaha, tetap menuntut ilmu, tetap berjuang, miliki nilai-nilai yang baik. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Terima kasih Engkau selalu ada bersama kami. Engkau mau yang terbaik dalam hidup kami, biar kami boleh menjalani kehidupan ini sebaik mungkin. Sehingga my history, sehingga sejarah yang kami buat, perjalanan kehidupan kami akan tetap bertumbuh. Perjalanan kehidupan kami akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh jemaat dewasa muda yang ada. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah diberkati, yang bekerja diberkati, melakukan yang terbaik, yang excellent Tuhan. Mereka memiliki spirit of excellence dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripadamu Bapa. Kasih sayang dari anakmu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup setiap umat-umatmu, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.